Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tiada nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan Islam. Kita sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat pada kita semuanya, dan Allah terima amal ibadah kita semuanya. Terlebih lagi Allah mudahkan pelajaran yang akan kita pelajari, karena dengan ilmu sempurnalah amal ibadah kita semuanya. Dengan ilmu tentu kita mengetahui halal dan haram, sunnah dan fardu dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuki ayat ke 30 sekarang ya. Ayat tentang Nabi Adam ya. Jadi tentang proses penciptaan manusia ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah banyak yang hitam ya. Ada wa, apa wa? Dan ya, ada qala, apa qala? Berkata rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, ya, bagi para malaikat, atau kepada, boleh bagi atau boleh kepada ya, kepada para malaikat. Kemudian ada fil ardi, di dalam bumi ya, di dalam, atau maksudnya di muka bumi ya. Kita terjemahkan kosakata baru. Ada id ya. Id artinya ketika ya. Disebut dengan isim dzaraf zaman ya, atau kata keterangan waktu ya. Id artinya ketika. Apa id? Ketika. Kemudian ada inni ya. Inni sesungguhnya aku ya. Inni ada ya-nya dipisahkan. Sesungguhnya aku ya. Kalau inna sesungguhnya kami ya. Kalau kita berdoa sendiri ini boleh ya. Tapi kalau berdoanya sedang bareng-bareng ya, rame-rame, inna. Jangan doa sama-sama ya, bacanya sendiri ya. Allahumma inni, yang lain amin, amin ya. Jangan doain dia sendiri nantinya ya. Ya kalau apa namanya jamak inna ya, inni sendiri, inna banyak ya. Sesungguhnya aku ya. Ja'ilun, yang menjadikan. Apa ja'ilun? Yang menjadikan. Dari kata ja'ala kemarin sudah kita apa namanya menerjemahkan kata ja'ala ya. Ja'ala itu kata kerja. Kalau ja'il berarti isim fa'il ya, yang menjadikan ya. Apa ja'ilun? Yang menjadikan. Ada khalifah. Khalifah artinya pemimpin ya. Maknanya lebih luas sebetulnya dari hanya sekedar pemimpin ya, atau pengganti bisa ya. Kita ulangi. Wa'id, dan ketika, qala, berkata, rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi, di dalam bumi, khalifah, pemimpin. Atau boleh tambahkan seorang gitu ya. Karena di situ ada tamar muto menyebutkan bentuk tunggalnya ya. Karena khalif walaupun tidak ada tamar butoh tetap maknanya pemimpin ya. Masih ingat di kata ba'udah tentang ayat tentang nyamuk? Innallaha la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udah. Itu kan ada tamar butoh ya. Nah, itu kita artikan ba'udah di situ apa? Seekor nyamuk ya. Jangan ketukar seorang nyamuk ya, seekor pemimpin ya, bukan ya. Seekor nyamuk, ba'udah. Berarti khalifah seorang pemimpin gitu ya. Baidah, sebutir telur. Nah, baidah itu telur artinya ya. Nah, baidah berarti sebutir telur ya. Jadi kalau untuk benda ya tergantung konteks kalimatnya ya. Jadi kalau orang ya seorang lah ya. Kita ulangi ya. Wa'id ola rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Boleh ya, kalau mau tidak tambahkan ya nggak apa-apa. Coba langsung kita terjemahkan. Dan di dalam bumi pemimpin atau seorang pemimpin ya. Coba Bu, sama-sama yuk ibu-ibu. Dan
berkata pemimpin. Yuk kanan ya, itu biasa ya. Mari dan sesungguhnya aku ya pemimpin. Ya, lanjutkan Pak. Ya. Seorang pemimpin, ya. Lanjutkan Pak. Dan ketika berkata kepada seorang pemimpin, ya. Jadi ingat ya, kata ja'il itu diambil dari kata apa tadi? Ja'ala ya. Ja'ala itu bentuk kata kerjanya, sedangkan ja'il ini disebut dengan isim ya, atau kalau bahasa Indonesianya kata benda lah ya. Ibu ada yang coba? Ibu silahkan. Wa qala. Ya, ada? Ibu. Sesungguhnya aku ya seorang pemimpin. Ya, siapa? Ya. Dan ketika berkata Tuhanmu bagi malaikat-malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan di dalam bumi pemimpin. Iseng guys. Ayo mangga Pak. Dan ketika berkata Tuhanmu bagi para malaikat-malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan di dalam bumi orang pemimpin. Alhamdulillah, udah nggak pakai kamus. Mantap. Ayo, siapa tengah? Belajar makanya. Dan ketika berkata Tuhanmu bagi para malaikat, ini sesungguhnya aku yang menjadikan di dalam bumi seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Oh ini udah senior, santri senior. Ayo, ke kiri. Dan ketika berkata kepada Tuhanmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di dalam bumi seorang pemimpin. Ya, yang menjadikan ya, ada jannya ya, ada yangnya ya. Ya, kita lanjutkan ya. Qalu apa qalu? Siapa yang berkata? Ya, para malaikat ya. Para malaikat berkata. Ada apa A artinya? Apakah ya? Istifham, pertanyaan. Apakah taj'alu? Ya apa? Bukan. Kemarin ja'ala yaj'alu. Masih ingat fi'il mudhari kalau ta untuk siapa? Ya, siapa? Ta. Kamu ya. Kalau di sini jangan kamu lah, engkau ya. Engkaunya kan kepada Allah ya. Masa kepada Allah kamu ya. Apakah taj'alu? Engkau menjadikan ya. Ini fi'il mudhari akan. Apakah engkau hendak menjadikan? Itu maksudnya seperti itu ya. Taj'alu apa artinya? Engkau menjadikan ya. Kalau saya menjadikan aj'alu. Kami menjadikan naj'alu. Dia menjadikan dia yaj'alu. Saya engkau menjadikan. Kalau taj'aluna ada wawununnya taj'aluna. Tak untuk siapa tak? Kamu. Berarti kalau wawunun jadi mereka. Kalian. Ya. Jamak untuk kamu itu kalian.
Kalau Quran terjemah kalian, kamu sama aja, kamu, nah, itu ya. Padahal maksudnya kamu sekalian gitu. Ya, ulangi. Qalu taj'alu, kau menjadikan fiha, di dalamnya, di dalam apa? Dalam bumi ya. Haknya itu kembali kepada bumi. Jadi isim itu ya ada 3 isim muannats maksudnya. Jadi isim itu pembagian kata benda, ada muzakkar yang disifati laki-laki dan isim muannats yang disifati perempuan. Ya, ada muannats hakiki namanya ya. Muannats hakiki itu yang biasanya yang ada tamar butohnya seperti ini nih. Ya, khalifah, ba'udoh, itu kan ada tamar butohnya, ada ta'anitsnya ya. Maka itu isim yang disifati dengan perempuan ya. Ada muannats ma'nawi. Muannats ma'nawi itu isim yang disifati perempuan tapi tidak ada tamar butohnya ya, tapi itu pasti perempuan. Contohnya kata ummun. Apa artinya ummun? Ibu. Ada ibu yang laki-laki? Nggak ada ya. Kak umun itu walaupun tidak ada tamar butoh pasti perempuan. Yang terakhir ada muannats majazi namanya ya. Muannats majazi ini memang kaidahnya kita harus cari di kamus ya. Ya artinya sama seperti contohnya ardun ini ya, bumi, syamsun matahari, qamar bulan ya, itu bisa disifati dengan perempuan lah gitu ya, namanya muannats majazi ya. Kalau yang seperti ini memang ya kita harus sering belajar, sering buka kamus ya, sehingga apa saja kata yang masuk ke dalam muannats majazi ya. Fiha, di dalamnya itu bumi ya. Man, apa man? Orang yang yufsidu apa yufsidu? Dia membuat kerusakan ya. Fiha, di dalamnya, di dalam bumi. Wa yasfiku, safaka yasfiku, dia ya menumpahkan ya. Apa yasfiku? Dia menumpahkan ad-dima, darah-darah. Ad-dima jamak dari dam, damun artinya darah ya. Jamaknya dima ya, maksudnya banyak pertumpahan darah gitulah gitu ya. Kalau maknanya seperti itu. Jadi kita namanya nerjemahkan perkata ya harus perkata juga ya. Kita ulangi. Apa yasfiku? Dia menumpahkan ad-dima, darah-darah. Enggak apa-apa lah gitu artinya ya. Maksudnya banyak membuat pertumpahan darah ya. Kita harus perkata juga ya. Kita ulangi. Qalu, mereka berkata, ataj'alu, menjadikan fiha man yufsidu, dia membuat kerusakan, fiha wa yasfiku, dan dia menumpahkan ad-dima, darah-darah ya. Kita langsung terjemahkan. Mereka berkata, menumpahkan darah-darah ya. Kalau secara makna tadi ya, membuat banyak pertumpahan darah ya. Cuma harus kita bedakan ya. Kenapa kita artikan menumpahkan saja? Karena di sini yasfikunya bentuknya kata kerja ya. Sedangkan kata pertumpahan kalau dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan isim gitu ya, kata benda ya. Ya, jadi kalau menumpahkan itu kata kerja, kalau pertumpahan isim, nah, gitu ya, kata benda ya. Sama ketika kita mengerjakan, itu apa bentuknya? Kata kerja. Kalau pekerjaan, masuknya kata bendanya gitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Wa nahnu, apa nahnu? Dan kami. Kata
kata malaikat nih, dan kami itu ya. Nusabbihu kami bertasbih ya, ada nunnya ya. Jadi kalau saya bertasbih apa Bu Pak? Saya bertasbih. Ya, saya bertasbih. Apa? Saya bertasbih. Ya nunnya ganti dengan hamzah. Apa? Harokatnya jangan dirubah, jangan diganti. Kalau nunnya kami, kalau saya usabbihu, aku bertasbih. Kalau kamu bertasbih, tusabbihu. Dia bertasbih, yusabbihu. Ya, gitu ya. Kalau harokatnya nggak ada yang diganti, hanya hurufnya saja. Ya, nusabbihu kami bertasbih, bihamdika dengan memujimu ya. Wa nuqaddisu kami mensucikan. Apa nuqaddisu? Kami mensucikan ya, laka bagimu ya. Jadi amalannya malaikat itu subhanallah ya, kemudian ya kudus ya. Jadi itu amalannya para malaikat, laka bagimu. Qala, siapa yang ya Allah ya, betul ya, Allah berkata atau ya dia berkata, maksudnya Allah ya. Ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ya. Kalau kami mengetahui, na'lamu, kamu mengetahui, ta'lamu, dia mengetahui, ya'lamu ya. Aku mengetahui apa yang tidak ta'lamun, kalian ketahui. Nah, kan ketemu lagi tuh ya. Ulangi ya. Wa nahnu, dan kami, nusabbihu kami bertasbih, bihamdika, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan, laka bagimu yang qala inni a'lam ma la ta'lamun, tidak ta'lamun kalian ketahui ya. Kalian tidak ketahui, tidak kalian ketahui ya, sama, tinggal dibolak-balik ya. Kita ulangi sama-sama, langsung terjemahkan Bapak Ibu dari wanahnu. Dan kami bertasbih dengan memujimu, dan kami mensucikan bagimu. Dia berkata, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui ya. Coba Bu sama-sama yuk, wanahnu, dari wanahnu. Dengan memujimu, dan dia berkata ya, sesungguhnya aku apa yang tidak kalian ketahui ya. Ayo sama-sama Pak, Ashabul Yamin. Dan kami bertasbih dengan memujimu, dan kami bagimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian ketahui. Ya, lanjutkan Mbak. Dan kami bertasbih dengan memujimu, dan kami mensucikan bagimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian mengetahui. Ya, ayo lanjutkan Mbak.
Ibu, ada mencoba? Boleh dari wanahnu, boleh dari kolu, ya. Silahkan. Ada? Wanahnu lah ya. Ya, dan wanahnu dan kami. Ya, aku ya. Lanjutkan siapa? Pak Agus. Bagus. Mereka berkata, Ya, berkata, apakah engkau yang membuat kerusakan di dalamnya menjadikan. dan yang Apakah engkau menjadikan atau ja'alu? menjadikan di dalamnya orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah-darah, Ya. dan kami bertasbih dengan memujimu Dan kami dan kami mensucikan bagimu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. ya. Hah? Siapa? Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang dia Membuat kerusakan. di dalamnya dan dia menumpahkan darah-darah, dan kami bertasbih dengan memujimu dan kami mensucikan bagimu. Mereka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian mengetahui. Kalian tahu ya. Lanjutkan. Udah? Kiri ya. Ya, siapa? Mereka berkata, apakah yang membuat di dalamnya, Ya. yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah-darah, Dan kami dan kami bertasbih dengan dengan memujimu. memujimu, Dan kami dan kami mensucikan. mensucikan engkau. Ya. Dia berkata, Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. tidak kamu kalian ketahui. Kita lanjutkan ya. Wa 'allama. Wa apa wa? Dan 'allama, dia mengajarkan. Siapa yang maksudnya dianya? Allah. Allah mengajarkan Adama, ya, Adam atau kepada Adam gitu ya. Allah mengajarkan Adam. Al asma, asma jamak dari ismun. Ismun apa artinya? Nama. Asma artinya nama-nama, asmaul husna, nama-nama yang baik ya. Kullaha, semuanya ya. Thumma, kemudian aradha, dia kalau di kamus apa? Mengemukakan atau menyodorkan? Menyodorkan ya. Jadi menyodorkan bentuknya mengemukakan nama-nama tadi ya kepada Allah, ya kepada Adam Allah mengajarkannya, kepada para malaikat Allah menyodorkan nama tersebut. Beda ya, menyodorkan dengan mengajarkan ya. Jadi kalau kepada Adam memang Allah berniat untuk Adam ini tahu semua nama-nama, sedangkan kepada para malaikat hanya disodorkan saja ya, mengemukakan ya. Maksud menyodorkan di sini mengemukakan ya. Beda ya, kalau saya kemukakan tidak maksud untuk mengajarkan gitu ya. Kita ulangi, wa'allama, dan dia mengajarkan Adam atau boleh tambahkan kepada Adam ya, al asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Summa, kemudian aradahum, dia
menyodorkannya, menyodorkan merekanya di sini untuk asma, ya, sehingga boleh kita ganti merekanya ini dengan nya, karena ini kata ganti ya, sindomir, ya, menyodorkannya, maksudnya menyodorkan apa? Nama-nama, menyodorkan mereka. Kalau mereka seolah-olah untuk orang, padahal kata ganti dalam bahasa Arab itu tidak mesti untuk orang saja. Paham ya Bapak Ibu ya? Contohnya tadi fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam itu bumi, ya. Kalau kita doa untuk apa namanya, perempuan lagi sholat mayit, ya, Allahumma ighfir laha, berarti lahanya itu untuk perempuan gitu ya. Kalau lahu untuk laki-laki, artinya kata ganti ini bisa kita gunakan untuk orang, untuk manusia maksudnya, dan kita gunakan untuk benda, ya. Ya, kalau tadi benda ya, benda tadi yang disifati dengan laki-laki mudzakkar namanya, yang disifati dengan perempuan itu namanya muannas, ya. Jadi pembagian gender itu dua, baik itu untuk orang, baik untuk benda, ya. Begitupun untuk benda, sama-sama digunakan, penggunaan kata bendanya ini sama ya, kata gantinya ya. Jadi kita nggak mesti innahu itu untuk orang saja hu-nya gitu ya, bisa kita tujukan untuk benda. Contohnya ini aradahum, hum di sini kembali kepada asma, nama-nama, ya. Sekali lagi ulangi, wa'allama, dan dia mengajarkan Adam al asma, nama-nama, kullaha, thumma aradahum, dia menyodorkannya. Allah menyodorkan atau Allah mengemukakan nama-nama tersebut alal malaikati, atas para malaikat atau kepada para malaikat, ya. Sampai situ dulu, kita langsung terjemahkan. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian dia menyodorkannya atas para malaikat, ya, atas malaikat, ya, boleh lah ya, ganti dengan para jamak. Coba sama-sama ibu-ibu, yuk, mu'allama. Dan dia nama-nama semuanya, kemudian dia ya. Yuk lanjutkan Pak. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama semuanya, kemudian dia mengajarkannya atas malaikat, atas para malaikat. Ya, lanjutkan. Dan dia mengajarkan nama-nama semuanya, kemudian dia mengajarkannya atas para malaikat. Ya, lanjutkan. Yuk, kiri. Atas para malaikat, ya. Kita lanjutkan dulu ya. Faqala, maka dia berkata. Siapa yang berkata? Allah, ya. Atau fa-nya maknanya kemudian ya, boleh diartikan dengan kemudian ya. Ini tambahan kosakata saja Bapak Ibu ya. Fa itu tidak mesti artinya maka ya, fa itu bisa artinya summa. Paham ya? Fa itu kadang bisa artinya summa, kemudian ya. Nah, ini memperkaya kosakata kita ya. Bayangkan satu huruf saja sih bisa memiliki beberapa arti ya. Maka dia berkata atau kemudian dia berkata. Anbi'u, nah, dari kata anba'a yunbi'u artinya memberitahukan ya. Anba'a yunbi'u ya. Kalau naba artinya berita
Makanya ada surat namanya surat apa, Bu? An-Naba. Apa artinya An-Naba? Berita, ya. An-Naba berita, ya. Anba'a yunbi'u. Anbi, ini kata perintah, beritahukanlah. Kalau satu Bapak Ibu tanpa huruf wawu. Ya, jadi kalau saya katakan anbi artinya beritahukanlah. Kalau tambahkan wawu berarti perintahnya kepada banyak orang. Kalian beritahukanlah. Nah, gitu ya. Apaan BU? Kalian beritahukanlah ni aku. Nah, ninya aku, saya, ya. Allah maksudnya. Anbiuni, kalian beritahukanlah aku. Ya, apa anbiuni? Kalian beritahukanlah aku, ya. Bi asma'i, dengan nama-nama, haulai, semua ini. Nah, mereka ini atau semua ini, ya. Jadi haula ini bisa apa namanya? Kalau satu hadza, ini, ya. Kalau dua hadzani, ya. Kalau bendanya banyak haulai, gitu ya, haulai. Kalau satu hadza, ya, hadza kitabun, ini kitab. Hadzani kitabani, ini dua kitab, ya. Jadi kalau saya tulis hadza, ini, ya, kitabun. Apa artinya kitabun? Kitab, ya. Bisa diartikan, ya. Hadzani, ya, kalau dua bendanya hadzani kitabani. Ada alif nun kalau benda, ya. Nah, kalau kitabnya banyak haulai apa? Kutubun, ya. Kutubun artinya banyak. Jadi kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu bilangan 1, 2, 3. Kalau 3 ini disebut dengan jama, ya. Istilahnya ini mufrad tunggal, tasniyah 2, ya. Nah, kalau banyak disebut dengan jama, ya. Kalau bahasa Inggris enggak, yang namanya plural itu, ya, itu lebih dari 2 sudah masuk plural, ya. Kalau single, ya, itu 1. Kalau banyak, ya, plural. Kalau bahasa Arab enggak, yang namanya banyak itu minimal harus lebih dari 2, ya. 2 seterusnya, itu namanya jamak, ya. Jadi kalau hadza kitabun, ini kitab. Hadzani kitabani, ini 2 kitab. Haulai kutubun, ini banyak kitab. Nah, gitu ya. Jadi ini sama nih. Haulai, semua ini, maksudnya semua nama-nama tadi, gitu ya. Haulai, semua ini. Atau boleh kita gunakan untuk mereka kalau bentuknya orang, gitu ya. Mereka ini, atau semua ini, ya. Apa haulai artinya? Semua ini, nah, benda lah, ya. Kalau benda kita ganti merekanya dengan semua. Kalau di kitab mereka, ya, ya, kita ganti merekanya dengan semua, gitu ya. Jadi untuk benda, karena untuk nama-nama tadi kan asma itu bentuknya jama, ya. Kalau ismun 1, kalau asma banyak, ya. Itu ya contohnya. Hadza, misalkan hadza qalamun, ini pulpen. Kalau 2 pulpen, hadzani qalamani. Qalam itu kan pulpen, ya. Kalau 2
qalamani 2 pulpen. Kalau banyak haulai aqlamun. Ya, jadi kalau pulpen bahasa Arabnya kalau banyak aqlamun, ya. Hanya di Quran ada, ya. Aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, ya. Kita ulangi ya. Faqala, maka dia berkata, nah, atau lalu dia berkata, anbiuni, kalian beritahukanlah aku bi asma'i, dengan nama-nama haulai, semua ini, jika, nah, jika, ya, ini tuh memang bisa artinya sesungguhnya atau bisa artinya jika, ya. Jika kuntum, kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Kita langsung terjemahkan dari faqala. Maka dia berkata, kalian beritahukanlah aku dengan nama-nama semua ini. Kalian adalah orang-orang yang benar, ya. Itu maksud haulai, paham ya? Ya, itu contohnya, Bu. Itu namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Kalau dekat ini, kalau jauh itu, gitu ya. Dzalika, dzalikuma, dzalikum, ya. Kita ulangi sama-sama saja dari wa'allama, ayo. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia menyodorkannya atas para malaikat. Maka dia berkata, kalian beritahukanlah aku dengan nama-nama semua ini, jika kalian adalah orang-orang yang benar, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, ya, jadi kalau ada pengembangan kata atau huruf, ya, itu nanti boleh ditulis di bukunya, coret-coret nggak apa-apa, Bu, ya. Nah, jadi buku itu penuh dengan coretan, nggak apa-apa. Contohnya tadi kita mengartikan fa, ya, itu pertama memang artinya maka. Perkembangannya nanti kadang maka ini, fa ini bisa mempunyai mana yang lain, gitu ya. Bisa artinya summa. Apa summa artinya? Kemudian, gitu ya. Jadi fa dalam kurung kemudian. Udah tahu nih maka nih, kita tambah lagi kosakatanya, gitu ya, dengan maka, ya. Itu jadi untuk apa namanya? Kita ini jaga-jaga. Artinya jaga-jaga apa? Kira-kira artinya kurang pas, maka boleh kita artikan dengan kemudian, gitu ya. Itu, ya. Atau wa. Wa itu artinya apa, wa? Dan, ya, tidak selamanya wa itu artinya dan, gitu. Kadang bisa mempunyai arti sedangkan atau padahal, nah, gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa nanti kalau saya tulis wa-nya artinya sedangkan. Tulis, gitu ya. Jadi selain wa itu artinya dan, ternyata wa ini kadang bisa mempunyai arti sedangkan, gitu ya. Gitu ya. Jadi memperkaya kosakata kita dalam apa namanya menerjemahkan Al-Qur'an, ya. Nggak apa-apa itu, bukunya penuh dengan coretan. Kalau orang santri dulu biasanya nyoret. Kalau orang salafi, ya, salafi santri bukan salafi yang sekarang, gitu ya. Salafi orang mondok dulu, nah, itu kadang dicoret, ya, kitabnya penuh dengan coretan, ya. Makanya kalau orang pernah mondok namanya nyoret, gitu ya. Baik, kita bahas makna ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat tentang Nabi Adam, ya. Dan ingatlah, jadi kalau ada wa'in, nah, kalau kita artikan dan ingatlah, gitu ya. Dan ingatlah, wadhkur idh qala rabbuka, itu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang pemimpin, seorang pengganti di muka bumi.
Ingat, khalifah selain artinya pemimpin bisa mempunyai arti pengganti. Ya, wa ja'alnakum khalaifa fil ardi, dan kami menjadikan mereka silih berganti di muka bumi. Gitu ya. Jadi khalifah itu artinya maknanya pengganti. Satu ya menggantikan satu yang lain, gitu ya. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu sekalian ya, bahwa memang sudah ada makhluk ya sebelum manusia yang mendiami muka bumi. Jadi sudah ada sebelum kita manusia nih ya. Oleh karena itu malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi itu ya orang yang sering ya membuat kerusakan dan sering membuat banyak pertumpahan darah ya. Jadi para malaikat ini tahu seolah-olah bahwasanya di bumi itu dulu gitu ya sudah ada makhluk ya yang menghuni bumi yang hobinya membuat kerusakan dan saling membunuh satu sama lain. Hanya malaikat nggak tahu ya yang hendak Allah ciptakan atau gantikan khalifah di muka bumi ini dari jenis apa tidak tahu. Dan memang ya sebagian ulama memang menyebutkan bahwasanya bumi itu sudah dihuni oleh makhluk yang bernama Banul Jan ya. Banul Jan ini mendiami bumi ya sebelum manusia. Banul Jan ini dari bangsa jin gitu ya. Jadi sudah ada makhluk yang disebut dengan Banul Jan yang mendiami bumi, yang hobinya membuat banyak pertumpahan darah, ya, banyak membuat kerusakan. Kerusakan di sini berbuat kekufuran, gitu ya. Sehingga ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan ya pemimpin di muka bumi, sedangkan sudah ada masa di mana bumi itu dihuni oleh makhluk yang hobinya membuat kerusakan dan banyak membuat pertumpahan darah, gitu ya. Jadi bukan malaikat ini sok tahu, bukan, karena memang sudah ada modelnya, ya sudah ada contohnya. Nah, lalu ya Allah utus, kalau dalam beberapa kisahnya atau riwayatnya memang disebutkan Allah utus para malaikat, ya, dan ada satu makhluk yang bernama Azazil. Ya, dan di kemudian hari Azazil ini disebut dengan iblis, gitu ya. Jadi iblis ini dulu namanya Azazil. Azazil ini ya bersama-sama para malaikat, ya. Makanya di sini disebutkan Bapak Ibu, malaikat itu termasuk iblis di dalamnya. Paham tidak maksudnya? Ya, jadi penyebutan malaikat di sini bukan hanya malaikat yang tercipta dari cahaya saja, gitu ya. Akan tetapi para malaikat termasuk iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil ini ya itu beribadah bersama-sama para malaikat, bahkan derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Dan ya yang bertanya seperti ini bukan malaikat, semua malaikat bukan. Ingat, malaikat itu ada tingkatannya seperti manusia. Manusia ada para nabi, para rasul, ya, sahabat. Kalau tingkatannya kan ada ulama sampai orang awam. Yang bertanya seperti ini adalah awamul malaikah, malaikat awam, bukan malaikat seperti Jibril, Mikail, bukan. Ya, kalau Jibril itu sayyidul malaikah, ya, itu pemimpinnya para malaikat, ya. Jadi kalau nanya gini kayaknya bukan levelnya, ya. Malaikat itu ada tingkatannya sama, ya. Walaupun mereka tidak pernah maksiat, tapi tingkatan malaikat itu sama seperti manusia, gitu ya. Ada yang dari nabi, rasul, ya, sampai para ulama, gitu ya. Malaikat pun sama, ya, sampai orang awam juga ada, ya. Malaikat awam juga ada. Sehingga ada yang mengatakan bahwa malaikat yang bertanya ini adalah awamul malaikah, malaikat yang awam, gitu ya. Ya kayak kita lah, itu nggak tahu apa, sok tahu itu banyak nanya, ya. Ya Allah, tapi memang pertanyaan malaikat ini berdasar, bukan hanya sekedar
ke kurang sopanan mereka ya. Kalau malaikat itu kan nggak mungkin maksiat kepada Allah ya, durhaka, nggak mungkin durhaka. Sehingga ada contohnya karena dulu ya Azazil bersama para malaikat ya. Jadi Azazil ini, iblis ini dulu komandannya, jenderalnya yang memimpin atau yang membasmi, menumpas Banul Jan, sehingga Banul Jan ini yang bisa dibunuh ya. Lalu mereka yang lari ke lautan gitu ya, yang lari ke pelosok-pelosok, ke lembah-lembah itu dibiarkan. Nanti tidak semuanya ya, yang bisa yang dapat, yang kemudian mereka bunuh ya, Azazil dan para malaikat ini membunuh dan membasmi Banul Jan ini, sehingga yang tersisa itu yang sudah kabur ya, yang ke pelosok penjuru-penjuru bumi ya, kemudian ke laut itu tidak sampai dikejar ya, sehingga yang tertangkap itu yang mereka bunuh gitu ya. Sehingga pertanyaan malaikat ini artinya berdasarkan fakta bahwa ada penghuni bumi sebelum manusia yang hobinya membuat kerusakan dan banyak membuat pertumpahan darah gitu ya. Sedangkan kami, kata para malaikat, kami ini senantiasa bertasbih dengan memujimu dan kami ya mensucikanmu ya. Ya, malaikat ini kan tugasnya ibadah ya. Ada yang tugasnya Allah tugaskan untuk membaca tasbih subhanallah ya, sampai Allah perintahkan melakukan perintah berikutnya. Ada yang ruku terus, sujud terus gitu ya, sesuai dengan yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Memang tugasnya itu Allah para malaikat itu ya, tidak maksiat, ya tidak durhaka terhadap yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Sehingga ketika Allah perintahkan mereka sujud, dia sujud sampai Allah perintahkan untuk melakukan ibadah yang lain itu ya. Makanya malaikat di sini, sedangkan kami ya, andaikan memang engkau hendak menjadikan seorang pemimpin, itu mestinya kami gitu ya, karena kami ini senantiasa bertasbih dan senantiasa bertakdis ya. Bertakdis itu mensucikanmu gitu. Allah berkata, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui gitu ya. Nah, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika bumi dihamparkan ya, lalu Allah hamparkan bumi mulai dari negeri Makkah gitu ya. Kemudian Allah bangunkan ya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama kali yang dibangunkan di atas muka bumi untuk manusia itu adalah Ka'bah ya. Karena ketika para malaikat bertawaf ya di langit ya, di Sidratul Muntaha, lalu ketika Allah hamparkan bumi, Allah ciptakan bumi dan Allah hamparkan, dimulai dari negeri Makkah, lalu Allah buatkan ya bangunan ya, inna awwala bait ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah. Lalu para malaikat bertawaf di Ka'bah ya. Jadi Ka'bah dengan Ka'bahnya langit ya. Jadi ada Ka'bah di langit, ada Ka'bah di bumi. Ya, itu sama, satu poros gitu ya. Jadi malaikat di di langit ya senantiasa bertawaf, dan begitupun makhluk yang ada di bumi. Ya, itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat gitu ya. Kemudian wa'allama Adam al-asma, Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua bahasa anak keturunannya nanti, yaitu sudah Allah ajarkan ya. Yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat gitu ya. Nah, jadi Allah ajarkan semua nama yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang sudah ada, bahkan yang belum ada, yang akan ada gitu. Itu Nabi Adam itu sudah tahu ya. Kalau transfer ilmu itu gampang Pak Bu ya. Makanya kata Allah ya, seperti kita mentransfer data ya ke handphone, tinggal colokan kabel, selesai ya. Mau sebanyak apapun datanya selama memorinya cukup gitu ya. Ini kan memorinya kalau kita udah kepenuhan udah harus kalau HP itu banyak yang dihapus dulu, dibuang ya.
Jadi transfer data baru. Makanya apa? Makanya satu hafalan ya minggu ini, nanti hafalan yang kemarin lupa lagi. Udah penuh memorinya ya. Tapi ketika transfer data ya ilmunya Allah kepada Adam, nah itu Allah ajarkan semua nama yang ada di langit dan nama yang ada di bumi, itu semuanya Nabi Adam tahu. Bahkan bahasa anak cucunya itu sudah tahu gitu ya. Nah, itu semua bahasa sudah dikuasai. Padahal belum ada bahasanya gitu ya. Nah, itulah ya, kalau Allah itu Maha mengetahui ya, sehingga proses transfer ilmu ini gampang ya. Sedangkan ketika Allah menyodorkan nama-nama tersebut, mengemukakan nama-nama tersebut kepada para malaikat, beda ya. Allama dengan arodo. Allama itu mengajarkan, kalau arodo hanya sekedar mengemukakan. Kalau ngajar ini ngajar ya. In hadza kitabun, ini kitab. Tadi nusabbihu apa artinya? Kami bertasbih, itu mengajarkan. Tapi kalau saya nyerocos ya, apa namanya? Ya ngomong aja. Belum tentu nanti paham ya. Ketika saya bacakan nusabbihu, karena memang tidak saya ajarkan, saya hanya nyebutkan saja. Bapak Ibu belum tentu tahu arti nusabbihu ya. Tapi kalau tadi sudah diajarkan gitu ya, karena memang diajarkan ya, bermaksud untuk mengajarkan. Sedangkan kepada para malaikat ya, Allah ya hanya mengemukakannya saja, menyodorkan nama-nama tersebut. Lalu Allah perintahkan mereka untuk menyebutkan nama-nama yang Allah sebutkan. In kuntum shodikin, jika kalian termasuk yang benar gitu ya. Lalu apakah malaikat bisa menjawabnya? Bisa nggak? Bisa. Nanti di ayat berikutnya. Ya, jawabannya ada di ayat berikutnya. Qalu subhanaka la ilma lana. Itu nanti jawabannya ya. Sampai sini in kuntum shodikin dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Kalau khalifah itu kan tadi pemimpin ya. Ya. Kalau khilafah itu yang orang-orang tidak menerima istilah khilafah itu kan? Kalau khilafah itu sistemnya ya. Kalau khalifah ya orangnya. Kalau khilafah itu sistem saja. Ya entah itu ya sistem khilafah itu suka tidak suka, kita harus nggak boleh nggak suka, karena itu sistem yang Allah ya perintahkan kepada kita. Adapun sekarang misalkan belum cocok ya, jangan kita katakan khilafah ini salah gitu ya. Mungkin saat ini ya belum saatnya untuk diterapkan. Entah nanti suatu waktu nanti ya bisa saja ya. Ya kan nggak tahu juga. Cuma kalau kita tidak misalkan kita ini lebih cenderung memang sekarang ya lebih cocoknya mungkin untuk masa ini kita gunakan sistem Pancasila lah gitu ya. Jangan kita katakan khilafah ini salah, khilafah ini nggak benar, khilafah ini sesat ya, radikal dan lain sebagainya, karena bagaimanapun khilafah ini adalah sistem yang Allah perintahkan, yang Allah berikan kepada umat manusia ya. Entah suatu waktu nanti ya khilafah ini mungkin bisa ya sesuai dengan keadaan bermasyarakat orang Indonesia ya. Kalau nggak suka jangan kita katakan khilafahnya salah ya. Mungkin orang yang menerapkannya salah, bukan khilafahnya ya. Orang itu kan cara menerapkan macam-macam ya, konsepnya baik ya, benar, tapi kalau orang salah ya, kita pakai pisau ya, pisau sama ibu-ibu paling buat ngiris bawang ya, coba kasih ke penjahat bisa untuk begal. Nah itulah sama lah gitu ya. Jadi ya jangan salahkan sistem, jangan salahkan pisaunya, salahkan orangnya yang menerapkan ya. Entah itu memang mau harus kita sadari juga di beberapa negara Timur Tengah yang terlampau over gitu ya, sehingga dominan itu tadi salah dikit langsung dihukum mati misalkan ya, hukum pancung, hukum tangan. Padahal ya ketika kita terapkan, Nabi itu luas memaknai tentang khilafah tadi gitu ya. Ada yang terlalu sempit kan terlalu ekstrim nantinya, sehingga jangan salahkan khilafahnya, salahkan ya orangnya gitu ya. Ya kita pegang pisau, ibu-ibu pasti benar, paling buat ngurus bawang, ngurus sayuran. Coba kasih ke penjahat sama begal ya, bisa untuk nodong orang kan gitu ya. Ustaz, kalau pemimpin yang suka bohong pantas nggak disebut khalifah? Kayaknya bagus tuh nama khalifah. Kayaknya kurang bagus untuk pemimpin yang bohong. Ya,
Khalifah itu kan umum ya. Ya khalifah itu umum lah. Ya kalau masalah bohong yang tidak ya kembali ke personalnya masing-masing lah gitu ya. Ya setiap orang akan dipintai pertanggungjawabannya. Ya. Itu kan Nabi Adam tapi tinggi ya, 60 hasta. Iya. Tinggi. Kenapa? Oh, tinggi ya, tinggi ya. Berapa? 30 meteran lah ya. 30 meter ya. Ya, kudu naik tar aja. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلم